Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini takwil ini. Wa'tasimu bihablillah, itu arti zahirnya itu adalah berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi kalau begitu Allah punya tali. Ini takwil. Sedangkan Daud Az-Zahiri tidak mau dengan takwil. Akhirnya tetaplah dia berpegang kepada kalimat lafaz yang harfiah, yang tekstual. Berpeganglah kepada tali Allah. Jadi mereka, Abu Daud Az-Zahiri dan Salafi, mengatakan memang Allah itu punya tali, cuma talinya tidak sama dengan tali manusia. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerjemahkan tali itu adalah suatu ta'wil atau suatu ijaz, majazi, sindiran atau kiasan, kata-kata kiasan bahwa tali Allah itu maksudnya agama Allah. Kenapa? Karena agama Allah itu mengikat manusia, maka digambarkan sebagai tali Allah. Kalaupun kita karam di kapal, kita berpegang pada tali kapal itu, insya Allah kita tidak akan karam. Nah, jadi pakai kata-kata majazi itu hanya untuk orang pintar. Orang yang bodoh-bodoh tidak mengerti takwil. Orang yang bodoh-bodoh tak mengerti majazi, tak mengerti sindiran. Jadi orang yang bodoh itu disindir-sindir seperti apa? Dia tidak mengerti. Ditunjukkan saja hidungnya pun kadang-kadang dia tidak mengerti. Lain pemahamannya. Nah, untuk itu bagaimana kita mengetahui tentang takwil? Bagaimana kita mengetahui tentang tafsir, tentang ijaz, tentang majaz? Itu kita bisa mendengar melalui pelajaran yang terkait dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggunakan takwil, menggunakan akal dan menggunakan teks. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan teks dan konteks, menggunakan akal rasional dan menggunakan naluri yang diarahkan oleh tali Allah tadi, maksudnya diarahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita dengarkan sedikit bagaimana ada beda-beda pendapat yang mempertajam pemikiran kita tentang apa itu Ahlus Sunnah yang memiliki keseimbangan antara akal rasional dengan ayat-ayat Allah. Nah, lanjut kita dengarkan. Hormat, terkait dengan waktu, kami memiliki kepatokan sendiri. Apabila ada yang memotong, maka menjadi waktu tambahan bagi kita. Mohon jangan dipotong. dipahami sekali lagi untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku demi kenyamanan bersama dan mendapatkan informasi yang utuh dari masing. Baik, alhamdulillah, terima kasih setelah meskipun tadi ada sedikit drama ya, saya tambah 1 menit. Selanjutnya kami mohon izin kepada pemateri terakhir ada Ustaz Sahri Khatib. Waktu kita mulai dari 9.45 sampai dengan 9.55. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini pemakalah ini yang muda-muda ini. Umurnya ada yang 25 tahun, 35 tahun, masih muda. Jadi saya merasa ingin belajar kepada mereka yang muda-muda. Walaupun saya juga doktor dalam bidang agama, tapi ada sisi-sisi yang mereka mampu jawab lebih tajam daripada jawaban saya. Karena begitu tajamnya jawaban mereka, nah saya harus belajar kepada mereka. Mengapa saya tidak begitu tajam jawabannya, sehingga tidak begitu menggaruk kepada yang gatal sekarang dirasakan orang. Saya menginginkan suatu garukan, satu kali garuk gatalnya itu hilang. Ini mereka punya. Karena saya tidak, berapa kali menggaruknya barulah terpuaskan. Tapi sudah dengan berkeringat, dengan susah payah.
Ini sangat menarik, makanya saya rekam jawaban-jawaban mereka dan saya analisis, saya cerna. Luar biasa hebatnya, rugi bagi orang-orang yang tidak mau mencerna jawaban dari ustadz-ustadz yang muda-muda ini. Bahkan banyak yang dari kampung-kampung, tapi ketekunannya, ketajaman pemikirannya luar biasa. Allahu Akbar. Kita dengarkan sebentar. Nah, ini dia. Di mana hebatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya. Wa ta'ala wa nafa'u lil istifa' wal ibadah wal istifadah. Wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya. Muliakan Allah, para pemateri, moderator dan muliakan Allah. Saya sekedar melanjutkan akan tadi disampaikan oleh Ustaz Wahidul Rahman bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini sebenarnya adalah mayoritas umat yang kemudian mempertahankan dirinya di tengah hegemoni gempuran-gempuran pola-pola pemikiran yang melebar yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan dilanjutkan oleh para tabi'in. Apa ya? Screen-nya tidak tampil. Apa saya Screen-nya tidak tampil? Iya, baik. Mungkin kita stop saja screen, kita kirim dia saja ya, di chat room saja ya. Aneh juga nih, di kajian Sabtu juga susah share screen ya. Ya, kita lanjutkan. Mungkin Ustaz Yusuf, saudara sekalian. Ya. Nampak? Siap. Nah, ini tajam ini. Jadi tajam sekali. Apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok tengah yang kemudian menampakkan ya perlawanan istilahnya ya terhadap aliran-aliran sesat yang melenceng. Aliran sesat yang melenceng. Ya. Saat ini barangkali saya hanya melanjutkan akan disampaikan oleh Ustaz Wahidul Rahman tadi. Jadi kita juga heran ya ketika sebenarnya Ustaz itu dulu meminta agar tema yang dibahas adalah siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah, seolah-olah akan mengeluarkan madrasah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang-orang Syiah pun tahu ya mereka itu bukan Sunni ya, tidak seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Ridwan. Orang Syiah itu paham kita Syi'i Sunni. Coba lihat Sunni itu Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian juga kita juga tahu bahwasanya Imam As-Safarini Al-Hambali Al-Lahtari beliau juga memiliki kitab akidah menyatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah 3 golongan, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Murid beliau Imam Murtada Zabidi Al-Hanafi menegaskan bahwa jika disebut Ahlussunnah wal Jamaah secara mutlak, ini dalam syarah Ulumuddin ya, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan Ustaz Salman Ali yang dari Malaysia kemarin, ya yang mana beliau saat itu, ya. Jadi Ustaz Salman Ali dari Malaysia, dari Perlis, dia ini bukan orang Wahabi, tetapi orang-orang yang sangat tertarik dengan pikiran-pikiran revolusioner dari Wahabi dan sangat mengagumi perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia tidak mengaku sebagai Wahabi, dia mengaku sebagai Asy-Syafi'i, tapi dia mencela orang-orang yang merendahkan Wahabi. Jadi dia ada unsur kekagumannya kepada Wahabi itu, sehingga dia menyerang orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tetapi menyerang Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu pendirian dari Salman Ali ketika berdebat dengan beberapa kiai dari Jawa. Nah, kesimpulannya Salman Ali ini sependapat dengan ulama-ulama terdahulu tentang Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan yang sekarang terjadi di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Ada beberapa masjid yang anti terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dan menuduh Al-Asy'ari itu sebagai orang yang sesat, dan ini yang sangat menyakitkan hati bagi orang-orang kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan pesantren pada umumnya seluruh di Pekanbaru dan bahkan seluruh Indonesia. Bukan saja seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena seluruh dunia itu pahamnya Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Barulah yang menyanggahnya itu Muhammad bin Abdul Wahab.
Nah, kita dengarkan bagaimana keterangannya yang sangat bagus sekali. Ini orangnya masih muda-muda juga. Kalau saya, umur saya sudah 66 tahun. Tapi yang menyajikan ini, yang saya tertarik, yang saya katakan lebih tajam daripada saya, ini umurnya sekitar 30-an tahunnya. Tapi luar biasa tajamnya. Ingin saya mengabadikan pendapat-pendapat mereka, dan mereka membaca buku-buku yang khusus yang saya tidak punya buku itu. Maka saya mewajibkan diri saya untuk merekamnya. Wajib saya rekamkan, rugi kalau tidak saya rekam. Nah, dengar dengan baik supaya kita mendapat berkah dari ilmu ini. Silakan. Beliau juga paham bahwasanya mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hal mustahil karena bertentangan dengan konsep Sunni dan fakta sejarah yang beliau lakukan justru menjelaskan bahwa Wahabi ini bisa dikelompokkan ke dalam Asy'ariyah agar Wahabi tetap dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu saja tidak bisa saya pribadi terima ya. Oh begitu. Wahabi dan Asy'ari atau Hambali itu berbeda. Dan ini bisa kawan-kawan cek selengkapnya di dalam buku As-Sada Al-Hanabilah wa Ikhtilafuhum Ma'as Salafiyah Al-Mu'asirah karya Dr. Mustafa Hamdul Hulayan Al-Hambali. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang judulnya perbedaan Hambali dan Salafi kontemporer kalau tidak salah. Silahkan dicek di marketplace atau di toko buku terdekat. Masya Allah. Oke, jadi tadi Ustaz Wahidi menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin tegaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya adalah konsep berpikir seimbang yang mampu mengkompromikan dalil-dalil yang ada tanpa membatalkan satu sama lain. Tidak seperti aliran sesat yang mengambil satu dalil dan menolak dalil lain. Sebut saja contohnya Qadariyah, itu cuma mengambil dalil faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Orang Jabariyah hanya mengatakan Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Orang-orang Mu'attilah menyatakan bahwasanya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kalau orang-orang Mujasimah memakai dalil ila rabbiha nazirah. Iya. Jadi orang Mu'attilah itu ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu punya sifat. Jadi yang disebut wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Nah, itu bukan sifat-sifat Allah bagi dia. Zat Allah itulah yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Zat Allah itulah yang wujud. Zat Allah itulah yang qidam, yang senantiasa ada, yang baqo itu. Jadi Allah tak punya sifat menurut Mu'attil, tapi dia punya zat saja. Itu bedanya. Lain lagi dengan kelompok Wahabi. Dia mengatakan sifat Allah itu punya sifat, akan tetapi sifat-sifat Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu tidak boleh ditakwil. Kalau disebut Allah punya tangan, dia punya tangan, itu namanya at-tajsim. Sedangkan ulama-ulama ahlu sunnah mengatakan at-tajsim kafir. Siapa yang memberikan Allah punya tubuh, dia kafir. Siapa menyebutkan Allah punya tangan, cuma tangannya tidak sama dengan tangan manusia, maka dia kafir. Kelompok itu disebut dengan tasyabuh atau kelompok mujassimah. Mujassimah ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kelompok materialisme, serba benda. Kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu benda. Everything is matter. Segala sesuatu itu harus benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu pun yang tidak benda. Nah, matter ini dalam bahasa Arabnya mujassimah. Materi itu tubuh, benda itu mujassimah. Jadi dia katakan everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Maka Tuhan itu benda. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata. Nah, Tuhan itu benda. Cuma bendanya tidak sama dengan benda, dengan jasad, dengan tubuh kita. Begitulah kesesatan menurut para ulama. Kita sambung minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.